Prebiotik. Definisi prebiotik: ingredien pangan yang dapat difermentasi yang secara selektif memungkinkan terjadinya perubahan spesifik, baik dalam komposisi dana atau aktivitas mikroflora yang terdapat dalam saluran pencernaan, sehingga dapat memberikan efek menyehatkan pada tubuh. Yang kedua, merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan dan aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kolom sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Yang ketiga, merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengkonsumsinya, namun memiliki efek baik untuk stimulasi pertumbuhan aktivitas pada mikroba usus. Fungsi prebiotik: menstimulir pertumbuhan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Yang kedua, meringankan sembelit, diare, terutama karena infeksi, mengurangi risiko osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes meliputi tipe 2 yang terjadi bagi anak. 1. Mengurangi kolik. 2. Pencernaan sehat. 3. Menjaga kesehatan usus anak. Yang keempat, mengatasi infeksi lambung. Yang kelima, mengurangi racun dalam usus. Yang keenam, prebiotik dapat menurunkan lemak pada anak. Yang ketujuh, konsumsi prebiotik dapat mencegah eksim. Yang kedelapan, prebiotik yang terkandung dalam susu dapat mencerna. Yang kesembilan, memperbaiki mood anak. Yang kesepuluh, anak tumbuh cerdas. Yang 11, anak tumbuh kuat dan hebat. Yang 12, daya tahan tubuh anak meningkat. Bakteri endogen yang terdapat pada usus besar manusia yang menguntungkan: yang pertama, Bifidobacterium, yang kedua, Eubacterium, yang ketiga, Lactobacillus. Yang merugikan: yang pertama, Clostridium, yang ketiga, Shigella, yang kedua, Shigella, yang ketiga, Veillonella. Distribusi dan komposisi mikroflora intestinal yang terdapat pada tabel sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus besar manusia: yang pertama, terjadi pada umur, kemudahan. Yang kedua, kemudahan untuk terkena infeksi. Yang ketiga, kebutuhan akan zat-zat gizi. Yang keempat, status imunologis. Yang kelima, pH usus besar. Yang keenam, waktu transit sisa makanan hasil pencernaan dan penyerapan dalam usus besar. Yang ketujuh, terdapatnya bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus besar. Jumlah dan jenis bahan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri seperti paling berpengaruh. Contoh pada bayi: yang pertama, terdapat perbedaan yang nyata dalam hal jumlah dan jenis mikrobiota dalam usus besar bayi yang diberi ASI dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Pada bayi yang diberi ASI, mikroflora usus besar didominasi oleh populasi bakteri Bifido. Sedangkan pada bayi yang diberi susu formula, mikrofloranya sangat beragam dan tidak ada satupun genus bakteri yang mendominasi. Sumber prebiotik: yang pertama, banyak bahan pangan terutama oligosakarida dan polisakarida termasuk serat pangan yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Kedua, tidak semua karbohidrat pangan, oligosakarida dan polisakarida merupakan prebiotik karena tidak semua memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Yang ketiga, buah-buahan, sayuran, dan sereal. Beberapa contoh makanan yang mengandung prebiotik antara lain tomat, artichoke, pisang, asparagus,
beri, bawang putih, bawang merah, sawi, sawi putih, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan gadung. Lanjut, sumber probiotik secara alami diperoleh dari air susu ibu dalam bentuk oligosakarida NACT, glucosamine dalam kolostrum. Probiotik ini hanya tercerna kurang dari 5% di usus serta dapat mendukung pertumbuhan probiotik Bifidobacterium. Prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang, asparagus, pisang, cicuri, artichoke, dan beberapa oligosakarida pada kedelai dan sebagainya. Kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik: tidak terhidrolisa oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur atau diekspresikan dalam feses. Berperan sebagai substrat yang secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar. Mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen, meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Mekanisme kerja prebiotik. Prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Probiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek dalam bentuk asetat, propionat, dan butirat, dan L-asetat, CO2, dan gas lainnya. SCVA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulasi pertumbuhan berbagai bakteri terutama Lactobacillus dan Bifidobacterium. Skema aktivitas metabolisme di dalam usus besar. Bahan-bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri. Yang pertama, residu makanan yang tidak dicerna yang terdapat dalam bagian atas usus besar. Yang kedua, bahan endogen seperti nutrients. Yang ketiga, sel-sel epitel usus yang terkelupas. Yang keempat, produk hasil lisis bakteri. Pada orang dewasa, substrat yang dapat difermentasi oleh mikrobiota dalam usus besar: karbohidrat, serat pangan pati resisten, oligosakarida, gula yang tidak dapat diserap usus halus, protein atau asam amino, dan lipida. Memiliki sedikit yang dapat difermentasi, sedangkan pada bayi, substrat yang dapat difermentasi sebagai komponen yang tidak dicerna pada susu atau memberikan pengaruh penting pada komposisi mikroflora dalam usus besar. Beberapa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap dalam bentuk oligosakarida dalam serat pangan terlihat dalam tabel tersebut. Di antara oligosakarida tersebut hanya inulin dan fruktooligosakarida yang dapat digolongkan sebagai prebiotik, sedangkan galaktooligosakarida dan laktulosa meskipun digolongkan sebagai prebiotik tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Efek prebiotik berbagai oligosakarida yang terlihat pada tabel sebagai berikut. Jenis prebiotik yang sering digunakan: fructooligosaccharides, Di samping itu terdapat pula bahan lainnya yang memenuhi kriteria probiotik, misalnya xylose, soya, dan monase.
Inulin merupakan homopolimer fruktan yang diisolasi pertama kali dari tanaman Inula helunium. Inulin juga ditemukan pada Chicory dadelium artichok. Inulin dapat diperoleh dari bawang merah, bawang daun, bawang putih, asparagus, pisang kadung, berlin. Inulin juga dapat diekstrak dari umbi dahlia. Inulin tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan seperti alfa amilase ataupun enzim penghidrolisis lainnya, yaitu sukresa, maltase, dan isomaltase baik pada pH rendah maupun tinggi. Inulin sering digunakan dalam medis dan farmasi karena dapat mengurangi risiko kanker usus besar dan menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Inulin dapat membantu metabolisme lemak sehingga mempengaruhi penurunan kolesterol dan trigliserida. Struktur kimia inulin. Fruktooligosakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari monomer fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Fruktooligosakarida memiliki struktur GFN atau Fm dengan huruf G menunjukkan satu terminal glukosa, F merupakan unik fruktosa, dan huruf N dan M menunjukkan banyaknya unik fruktosa dalam oligomer fruktooligosakarida. Antar unit fruktosa penyusunnya terdapat ikatan yang tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan, yaitu ikatan beta 2-1. Fruktooligosakarida tidak terhidrolisis dan tidak diserap usus halus pada sistem pencernaan. Fruktooligosakarida difermentasi oleh bakteri menghasilkan produk berupa asam laktat dan asam karboksilat rantai pendek lainnya. Struktur kimia fruktooligosakarida. Keuntungan mengonsumsi prebiotik. Yang pertama, memperbaiki komposisi mikroflora usus besar. Yang kedua, memperbaiki fungsi lambung. Yang ketiga, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA. Yang keempat, perbaikan metabolisme lipida. Yang kelima, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen pada mukosa usus, dan secara tidak langsung dengan mendukung pertumbuhan prebiotik. Yang keenam, mencegah kanker usus. Yang ketujuh, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan probiotik atau bakteri asam laktat yang memproduksi enzim atau pengikatan kolesterol oleh membran. Yang kedelapan, meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan probiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Probiotik. Probiotik adalah ingredient pangan berupa mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan. Menurut Salminen et al. 1998. Probiotik juga merupakan suatu mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dalam jumlah cukup sehingga bermanfaat bagi kesehatan inang, baik itu hewan maupun manusia, menurut FAO atau WHO 2001. Strain, kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama, yang teridentifikasi dengan baik. Well-defined strain, menurut Hill, C. et al., Nat. Rev. Gastroenterol, Hepatol 11, pada halaman 506-14 tahun 2014. Probiotik merupakan istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Beberapa contoh pada makanan diet yang mengandung bakteri bermanfaat seperti bakteri asam laktat sebagai mikroba yang paling umum dipakai. Strain mikroorganisme. Genera bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Bakteri tersebut ialah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Contoh probiotik yang dikonsumsi dalam bentuk susu fermentasi atau yogurt, kultur mikroba yang telah dikering bekukan. Sejarah probiotik. Konsep probiotik sudah dikenal sejak 2000-an tahun yang lalu
tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Eli Medkikov, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur, Paris. Medkikov mendapatkan bangsa Kaukasian yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi yogurt atau susu fermentasi tetap sehat dalam usia lanjut. Medkikov berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk susu fermentasi tersebut yang berperan menjaga kesehatan usus halus. Ilmuwan lain yaitu Heinberg mengemukakan ide untuk menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi dari usus halus manusia, yaitu Lactobacillus acidophilus untuk memproduksi Acidophilus milch atau untuk memperbaiki produk yogurt sebelumnya. Produk ini disebut dengan yogurt milk yang sukses di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya pada awal tahun 1980-an. Selanjutnya berkembang produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan yogurt. Prinsip kerja probiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari proses perombakan molekul kompleks. Kriteria bakteri yang tergolong probiotik, yakni yang berasal dari manusia, tahan asam dan empedu, melekat ke sel usus, bertahan di saluran usus, produksi antimikroba, antagonis terhadap patogen, aman dimakan dan klinis, dan terbukti memberi efek kesehatan. Menurut Sarel et al. 2000. Probiotik yang umum dan aman digunakan yakni berupa bakteri dan kamir. Probiotik yang termasuk bakteri yakni Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paraceraceae, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Bifidobacterium pseudolobium, Bifidobacterium thermophilum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bacillus cereus, Bacillus toyoi, Bacillus subtilis. Sedangkan kamir berupa Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces boulardii. Sumbernya dari Lee et al. Tahun 1999 dalam Metzler et al. Tahun 2005. Mekanisme probiotik sehingga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Produksi senyawa antimikroba, khususnya patogen seperti asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, H2O2, bakteriosin, reuterin, dan senyawa penghambat pertemuan bakteri patogen lainnya. Unggul dalam kompetisi penyerapan nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus. Menstimulasi sistem imunitas dan mampu mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan, maka bakteri asam laktat atau BAL sering digunakan sebagai probiotik komersial. Dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Mekanismenya, bakteri probiotik mampu mencegah diare yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Asam laktat yang dihasilkan merangsang gerak peristaltik usus sehingga mencegah diare dan meningkatkan penyerapan kalsium yang diperlukan untuk mencegah osteoporosis. Menurunkan kadar kolesterol darah. Mekanismenya, beberapa galur atau strain bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme kolesterol dari makanan dalam usus halus sehingga tidak diserap tubuh. Beberapa galur bakteri asam laktat mampu melakukan dekonjugasi garam bile dalam usus halus untuk mencegah absorpsi kembali oleh tubuh sehingga merangsang hati untuk mensintesis lebih banyak garam bile dari kolesterol serum. Kedua hal itu menurunkan kadar kolesterol serum. Membantu penderita lactointolerance dalam mengonsumsi susu. Mekanismenya, lactose intolerance atau ketidakmampuan mencerna laktosa terjadi karena seseorang tidak dapat memproduksi enzim beta-galaktosidase oleh sel epitel usus halus akibat kelainan genetik. Molekul laktosa yang tidak dapat diserap tubuh kemudian masuk ke dalam usus besar dan dihidrolisis oleh bakteri yang memproduksi beta-galaktosidase. Sehingga untuk mendapat enzim tersebut dianjurkan untuk mengonsumsi susu fermentasi. Salah satunya yaitu kefir. Bibit starter
kefir juga merupakan sumber enzim beta-galaktosidase untuk memecah laktosa dalam susu. Dengan adanya proses fermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat, 30-40% laktosa akan terurai menjadi glukosa dan galaktosa yang mudah diserap tubuh. Efek menguntungkan probiotik terhadap kesehatan. Yang pertama, mengurangi gejala intoleransi laktosa atau lactose intolerance. Yang kedua, meningkatkan imunoglobulin A atau IgA dalam darah. Anak-anak kecil yang diberi minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei strain tertentu ternyata mempunyai kandungan imunoglobulin A lebih banyak dalam darahnya, sehingga memperpendek lamanya diare akibat infeksi rotavirus, menurut Kayla et al. 1992. Meningkatkan aktivitas granulosit dalam darah untuk fagositas imun non-spesifik dengan pemberian Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium bifidum, menurunkan jumlah enzim-enzim mikroba dalam feses, menurunkan mutagenisitas fekal dan urin, mencegah penyakit usus, diare, radang lambung, infeksi vaginal, dan urogenital, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular, mengurangi tekanan darah dan mengatur konsentrasi serum kolesterol, mengurangi alergi dan infeksi pernafasan, memberikan ketahanan untuk kemoterapi kanker dan mengurangi kerusakan kanker kolon, menghalangi bakteri yang secara langsung ataupun tidak langsung mengkonversi prokarsinogen penyebab kanker, mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahannya. Simbiotik. Simbiotik berasal dari kata sin, berarti sinergi, dan biotik yang berarti hidup. Definisi simbiotik adalah potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik berada dalam suatu makanan. Substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai makanan dari probiotik, sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penamaan pada produk makanan yang di dalamnya terdapat campuran antara probiotik dan prebiotik. Makanan ini menggunakan campuran prebiotik dan probiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan simbiotik juga menekan pertumbuhan bakteri patogen, di mana probiotik berkompetisi dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan prebiotik merangsang enzim pencernaan pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin. Contoh bakteri probiotik yang berkesesuaian dengan prebiotiknya, yakni Bifidobacterium dan FOS, Bifidobacterium dan GOS, Lactobacillus dengan lacticol. Peran prebiotik sebagai makanan probiotik terhadap kesehatan saluran cerna adalah secara tidak langsung. Pemberian kombinasi prebiotik dan probiotik adalah untuk mengoptimalkan efek tersebut. Perbedaan prebiotik dan probiotik. Prebiotik merupakan makanan untuk probiotik, contohnya asparagus, garlic atau bawang putih, wheat bran atau flour, dan banana atau pisang. Sedangkan probiotik adalah mikroba baik yang terdapat dalam yogurt, saus krim, kefir, dan probiotik milk atau susu probiotik. Perbedaan antara probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi diare, dan memperbaiki pola buang air besar. Probiotik terdapat pada yogurt, tempe, miso sup, dan produk fermentasi lainnya. Sedangkan prebiotik adalah makanan bagi bakteri probiotik. Fungsinya menstimulasi pertambahan jumlah bakteri probiotik di dalam usus. Prebiotik dapat bersumber dari ASI, berries, pisang, alpukat, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan asparagus. Perbedaan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Prebiotik makanan untuk bakteri. Prebiotik adalah zat yang hanya dapat dimetabolisme oleh bakteri usus, bukan oleh host. Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan. Sedangkan simbiotik adalah kombinasi probiotik dan prebiotik dengan komposisi seimbang. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.